ada 3 ibu guru. Yang pertama Salwa. Gimana tadi Salwa? Kurang waktu Ibu. Kurang waktu. Iya, soalnya niatnya kan di kuisisnya tuh mau dibahas soal-soal yang kayak kalau siswanya masih banyak salah gitu Ibu. Jadi kayak misal satu soal salah 5, masih yang salahnya banyak dan siswanya itu mau saya bahas. Tapi karena kurang waktu jadi nggak saya bahas. Oke. Apa lagi? Kayaknya saya kurang tahu sih kalau orang teman-teman yang lihat, tapi saya ngerasanya tulisan saya di papan tulis kayak agak kecil. Oh enggak, alhamdulillah kalau kelihatan. Sama udah sih, kayak degan aja. Degan. Oke. Dari teman-teman masukan buat Salwa, silahkan. Ada yang mau kasih komentar, masukan? Ayo, jangan diem aja. Tadi gimana rasanya belajar dengan Ibu Salwa? Seru. Asik. Oke. Oke, dari saya ya buat Salwa, saya suka karena komunikasinya bagus ya. Jadi energi gitu, membawa energi yang positif di kelas gitu. Terus tadi di awalnya melipat kertas untuk bilangan berpangkat ya. Kertas saya dilipat 1 kali, ada beberapa bagian gitu kan. Terus juga disediakan tabel, jadi anak-anak bisa mencatat jika dilipat 1 jadi berapa, dilipat ini jadi berapa dan seterusnya. Oke, itu aktivitas yang bagus gitu. Dari situ kelihatan polanya kemudian ya, bahwa itu setiap 1 kali lipat kamu ternyata 2 kali banyaknya bagian sebelumnya gitu. Jadilah di situ didapat pangkat ya. Nah, cuman yang tadi belum kelihatan adalah di mana sih kita pakai bilangan berpangkat? Contohnya, kapan kita pakai bilangan berpangkat? Ya, tadi belum ada ya. Misalkan kita mau tahu jarak bumi matahari, biasanya pakai apa? Ya, karena untuk sebuah bilangan yang sangat-sangat besar ya, pakai pangkat. Terus apalagi yang pakai pangkat? Misalkan kalau kita bicara tentang file size gitu ya, megabyte, gigabyte, terabyte gitu, itu pangkat berapa sebetulnya ya? Ya itu bisa juga dibahas. Jadi mereka tahu maksudnya megabyte, gigabyte, terabyte itu apa sih? Kamu tahu nggak satu Google itu berapa? Google itu sebetulnya apa? Ya, dia bukan sekedar nama search engine atau website ya, tapi dia itu sebetulnya berapa gigabyte gitu kalau nggak salah ya. Nah, ada fun fact yang bisa kamu sampaikan ke siswa. Jadi siswanya, ih kerennya guru saya tahu hal-hal kayak gitu. Ya. Jadi ternyata itu manfaatnya gitu. Ternyata dipakai di bidang apa saja gitu. Jadi matematika terasa manfaatnya ya. Oke. Terus kalau pangkat negatif itu artinya apa? Kalau pangkat positif kan yang sangat-sangat besar. Kalau pangkat negatif sangat-sangat kecil. Di mana kamu lihat pangkat negatif? Ya. Misalkan jari-jari atom. Kadang-kadang kan kelihatan nggak? Kamu pernah lihat atom nggak? Jadi kalau belajar kimia ingat nggak jari-jari atom? Misalkan panjang jari-jari atom 2 sekian pangkat negatif gitu kan? Artinya dia sangat kecil gitu ya. Jadi itu yang perlu diperkaya ya. Tadi ada quizzes, itu terlihat anak-anaknya termotivasi main quizzes, tapi memang sayang tidak dibahas ya karena waktunya kurang cukup. Oke. Jadi mungkin nanti untuk ke depan dipertimbangkan lagi pembagian waktunya ya. Mungkin bentuknya bukan quizzes tapi apa ya,
semacam Kahoot ya. Kalau Kahoot kan satu soal sebelum masuk soal berikutnya bisa dibahas dulu kayak gitu. Ada nggak fitur itu di Quizzes? Nah, coba cari yang bisa fitur itu gitu. Jadi satu soal dilihat dulu siapa yang jawab benar, jawab salah, dibahas ya. Kalau Kahoot kan bisa ya. Mungkin ada lagi aplikasi lain yang bisa gitu. Coba dicari-cari ya. Kalau memang kamu punya keterbatasan waktu. Jadi kalau kamu siapin 10 soal, mungkin yang bisa tercapai cuma 3, tapi dibahas, nggak apa-apa. Ya. Oke. Berikutnya Farika, gimana Farika? Saya tadi suka lupa nanya rasa itu apakah udah paham atau belum. Habis itu juga sama kayak saya kurang waktu gitu, harusnya pengen Quizzesnya tuh dibahas gitu sama murid-murid, tapi karena waktunya udah habis jadi ya Deg-degan. Ya. Apa-apa. Oke, masukan buat Farika. Teman-teman ada yang mau kasih masukan? Ya, Septian. Mungkin Fariha kurang interaksi atau ngomongnya tuh ke murid, jadi selalu baca PPT, mungkin bisa lihat atau natap mata siswanya dan lebih terasa aja gitu Bu. Oke. Jadi lebih ini ya, lebih interaksi. Oke, ada lagi? Yang lain ada masukan buat Farika? Ada? Gimana tadi belajar sama Farika? Iya, tadi menarik itu dia pakai gambar susu coklat ya. Tapi tadi saya belum bisa ngebayang apa perbedaan dan persamaan. Tadinya saya pikir oh itu gelasnya setengah kosong gitu. Perbandingannya itu saya pikir gitu. Ternyata yang satu lebih cair, yang satu lebih kental gitu ya. Nah itu sebetulnya bisa aja kamu bawa ke kelas, demonstrasikan gitu ya. Kalau pakai kopi rada mahal mungkin kamu pakai sirup gitu atau pewarna aja gitu ya. Nih misalkan satu gelas ya, ada 2 gelas, yang di sini dikasih 1 tetes, yang di sana kasih 1 tetes gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi menarik gitu ya, lebih menarik. Cuma yang tadi belum muncul adalah jika satu gelas misalkan 200 ml, yang satu gelasnya lebih besar 400 ml, yang ini dikasih 2 sendok susu coklat, yang ini dikasih 2 sendok susu coklat sama, tapi airnya lebih banyak yang ini kan. Kalau supaya sama rasanya gimana? Jadi perbandingan senilai nanti arahnya ya. Tapi kita belum belum formal belajar perbandingan senilai, tapi sudah diarahkan ke sana ya. Kayak gitu. Itu juga bisa ditambah challenge-nya gitu ya. Terus tadi ada soal apa sih, terigu sama gula. Nah, itu bisa juga tuh kamu bentuk ceritanya resep misalnya ya. Kemarin nih mau lebaran suka nggak buat nastar di rumahnya, siapa yang ada nastar kemana lebaran? Saya nggak ada Bu, ada Rina. Ya kan? Nah kalau kita mau bikin nastar, resepnya misalkan sekian gram gula, terigu dan sebagainya kan. Nah terus Bu Farika punya nih bisnis kue cookies gitu, banyak pesanan gitu kan. Jadi kalau satu resep bisa jadi 1 toples, ini dia dapat 20 pesanan, 20 toples, mesti beli terigu berapa ya. Itu juga melatih mereka bahwa perbandingan itu bukan sekedar gula banding terigu, tapi kita memperbesar atau memperkecil ya, membuat skala gitu. Kalau diperbesar supaya perbandingannya sama gitu ya. Itu yang dulu. Nah pernah juga saya ngajar rasio itu, caranya anak-anak saya minta bawa makanan.
Oh, saya kalau ngajar matematik sering saya minta bawa makanan. Belajar lingkaran saya suruh bawa pizza. Ini kejadian nyata dulu saya ngajar di SMP, saya minta anak-anak bawa pizza. Ada yang bawa pizza ukuran kecil, ada yang bawa pizza ukuran gede. Kamu ngapain bawa pizza segitu? Bawa aja miss. Gitu. Ada yang saling berbagi, ada anak yang pelit, teman-temannya nggak dibagi. Pizzanya ditaruh di loker sampai seminggu terus sudah berjamur, udah bau segala macam. Ada kayak gitu anak SMP. But anyway, rasio. Saya pakai apa? Pakai makanan, coklat misalkan. Ya. Saya minta bawa misalkan apa ya? Beng-beng sama satu lagi apa gitu ya? Yang mirip-mirip beng-beng apa? Top ya, beng-beng sama top. Kan mereka sama ya. Terus di bagian makanan itu kan ada ingredients ya, ada nutrition fact di belakang. Misalkan beng-beng itu dalam satu takaran saja dia mengandung gula berapa, mengandung lemak berapa, mengandung apalagi. Top gimana ya. Terus di situ kita ajarkan dia tentang nutrisi juga. Kalau banyak makan gula akibatnya apa sih? Apa kamu terus jadi manis? Jangan. Kalau banyak makan gula bisa jerawatan, bisa diabetes gitu ya. Jadi supaya sehat kita makan harus membatasi gula ya, jangan terlalu banyak gula misalkan gitu. Jadi mana yang lebih sehat, top atau beng-beng? Yang gulanya pasti lebih sedikit. Dia belajar rasio juga tuh akhirnya. Ya. Jadi aktivitas rasio sekali lagi mereka terasa manfaatnya. Oh, saya belajar rasio ternyata kita bisa lakukan untuk menghitung resep, menghitung, mencari mana yang lebih sehat gitu. Ya. Nah, biasanya senang tuh kalau disuruh bawa makanan. Habis kegiatan mereka makan. Jadi ada satu yang saya suruh bawa coklat, nanti satu kelompok bawa minuman gitu ya, buah pita sama kepala gitu. Nanti yang sana bawa kopi kenangan sama ore apalah. Habis itu makan sama-sama ya. Kalau anaknya baik, gurunya dibagi. Kalau anak yang nggak baik, gurunya yang bawa makanan. Jadi gitu ya. Jadi lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih engaging gitu. Jadi anak-anaknya belajarnya jadi termotivasi, engage ya. Itu bisa jadi masukan. Tadi sama ya, khususnya juga tidak sampai terbahas. Jadi mungkin sarannya sama kayak tadi ya. Coba cari aplikasi yang memungkinkan untuk di-cut dan dibahas. Oke, berikutnya Septiani, gimana? Kalau dari saya sebenarnya kuis itu sebenarnya pengen banget dimasukin juga, tapi karena keterbatasan waktu. Tapi di sisi lain itu aku udah mencapai tujuan pembelajaran saya, karena niatnya memang hari ini tuh cuma mau mencari rumus dari volume bangun ruang sisi lengkung. Terus yang kedua itu tadi di awal saya lupa untuk mereview di bangun ruang sisi datar kayak rumus volume prisma, makanya tadi tiba-tiba bintang nanya. Tapi itu jadi kita bahas semua. Terus sama sebenarnya saya pengen banget pakai alat peraga itu buat buktiin rumus kerucut sama bola tadi. Saya bingung bikin kerucut yang benar-benar sempurna gitu, takutnya dari tingginya atau diameternya nggak sama, nanti pas dihasilin itu bakal ada selisih. Jadi yaudah saya memutuskan buat pakai gitu. Ada masukan buat Septiani? Nama? Anissa Ibu. Bisa. Sebenarnya bukan masukan sih Bu, lebih ke tadi cara penyampaian Septi itu bagus juga menurut saya. Yang kayak kalau LKPD kan biasanya di akhir-akhir ya Bu. Nah tapi kalau Septi itu di setiap setiap kerucut, setiap bangun itu disampein, terus habis itu siswa disuruh ngerjain LKPD. Jadinya tuh siswa nggak
lupa sama setiap rumus-rumusnya. Terus tadi juga di akhir kita bacain rumusnya bareng-bareng keseluruhan, jadi tuh buat siswa juga ingat kembali rumus-rumusnya yang tadi udah dibahas sebelum-sebelumnya. Terus sama cara penyampaian Septi kayak bagus gitu, enjoy gitu lah menurut saya. Ada lagi buat Septi? Udah? Oke. Ya, memang tadi cara komunikasinya Septi udah bagus ya. Relax gitu, nggak kelihatan grogi ya, udah bagus. Cuman memang tadi kelihatannya memang terlalu padat materinya. Tiga benda ya tadi. Apa aja tadi? Lambung, bola, kerucut ya. Jadi waktu yang singkat untuk 3 topik ya. Mungkin 1 aja cukup, tapi bisa eksperimen. Kalau tadi pertimbangannya kamu ragu bisa dapetin bentuk dan ukurannya yang sempurna gitu ya. Kamu udah coba bikin ya. Jadi sebetulnya nggak mesti perfect amat gitu ya. Yang penting size-nya bisa terlihat jelas ya. Pernah dicoba waktu itu kakak tingkat kalian kayaknya. Dia pakai yang kerucut ya, kerucut dan tabung, tingginya sama, diameternya sama kan gitu. Terus diisinya nggak pakai air, karena bikinnya pakai karton, pakai pasir itu loh, pasir mainan yang ya apa sih namanya ya, jadi pakai pasir itu. Pernah juga pakai tepung, ada pakai beras, ya pakai apa aja lah. Pernah ada yang pakai kayak gitu. Cuman memang harus dipikirkan kalau pakai tepung gitu ya nanti berantakan sama putih gitu. Pakai beras atau pakai pasir, jadi dipikirkan aja untuk kebersihan dan ketertibannya. Tapi itu bisa dilakukan ya. Sebetulnya tadi video yang kerucut itu bagus karena itu menampakkan yang sesungguhnya ya. Tapi yang bola itu animasi. Jadi kita nggak tahu itu benar atau salah kan? Karena itu animasi ya. Kalau yang kerucut kan emang video nyata gitu ya. Nah, kalau ada video yang nyata lebih bagus ya. Karena memang mungkin kalau yang bola kita agak susah ya kalau bikin sendiri. Tapi kalau mau bisa akalin, misalkan mainan bola-bola yang buat mandi bola itu kan kecil ya, membagi 2, nanti kerucutnya tinggal mengikuti aja ukuran bola. Bisa juga tuh dicoba. Kerucutnya bisa bikin sendiri pakai karton atau apa gitu ya. Itu juga bisa dicoba. Tapi tadi penjelasan bagaimana menurunkan rumusnya sih udah cukup jelas ya, karena tadi komunikasinya bagus. Seperti akan lebih bagus lagi kalau tadi memang disertai dengan alat peradanya, jadi mereka bisa paham betul. Ini sebetulnya radius itu sama dengan tinggi atau diameternya misalkan ya. Itu sih ya masukannya. Oke, ada pertanyaan? Ada lagi masukan untuk hari ini? Tidak ada? Oke, berarti kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kan hari Jumat tanggal merah. Jadi kita kuliahnya hari Rabu jam 10 ya. Nanti tolong cari ruangan ya. Nanti saya dikabarin. Oke, kalau gitu cukup dulu. Terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan hari Rabu ya.